Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatu wa akhwati fillah, jemaah surau Al-Badr yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah firmankan di surah Luqman ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yashkur fa innama yashkur li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Apa maknanya ikhwat wa akhwat fillah? Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan, innama ya'udu naf'u dzalika wa thawabuhu 'ala syakir. Sesungguhnya pahala dari rasa syukur tersebut kembali pula kepada orang yang mengucapkannya tadi. Maha benar Allah yang telah berfirman bahwa dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka syukurnya ini sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan salah satu hal yang patut kita syukuri pada detik ini adalah Allah masih perpanjang umur kita bertemu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ini Ramadan yang keberapa lagi? 7 atau 8? Tergantung organisasi ini. Allahu Akbar. Dan dalam bulan Ramadan ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, di awal-awal pertama kali disyariatkannya di bulan Ramadan ini, disyariatkannya puasa di bulan Ramadan ini begitu ketat di awal-awal fase Islam dulu. Kemudian Allah berikan keringanan sembari bertambahnya waktu sampai sekarang keringanan yang kita dapatkan. Bayangkan Bapak Ibu yang saya muliakan, kita hidup di masa ketika puasa itu sangat ketat aturannya. Tapi satu sisi punya kelebihan juga karena menjadi sahabat Nabi SAW. Namun luar biasa ketatnya aturan dulu, namun sekarang pun berubah. Allah Akbar. Baik, sebelum kita sampai demikian, berselawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu, para orang tua kami, para alim ulama kami, para imam kami yang kami muliakan. Tadi imam kita juga membaca di surah Al-Baqarah dari 183 sampai di 189. Allahu Akbar. Dan salah satu ayat yang menyebutkan tentang salah satu syariat kemudahan yang Allah berikan ketika berpuasa yang berbeda dengan puasa di awal fase Islam adalah syariat sahur. Syariat sahur. Dan sahur ini di awal puasa itu disyariatkan, itu belum ada, Bapak. Jadi sahur ini di awal fase Islam pertama, karena puasa Ramadan ini disyariatkan di tahun kedua Hijriah. Dan bayangkan Bapak Ibu yang saya muliakan, tahun kedua Hijriah ini pula terjadinya perang pertama umat Islam, perang Badar Al-Kubra. Walaupun sebelumnya ada Badar As-Sughra, tapi perang besar-besaran ya Badar Al-Kubra. Mereka berperang, keimanannya sangat tinggi kepada Allah, dan mereka pun merasakan puasa Ramadan yang aturannya lebih ketat daripada sekarang. Salah satunya sahur itu belum ada di waktu puasa Ramadan di awal-awal disyariatkannya. Namun Allah turunkan di surah Al-Baqarah ayat 187 tentang salah satu syariat sahur yang terjemahnya, karena ini panjang, dihalalkan bagi kalian berjima' dengan istri-istri kalian di malam hari bulan Shaum. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Begitu lembut bahasa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Mereka itu adalah pakaian untuk kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Ini salah satu ayat yang menyindir bahwa yang namanya suami istri itu tentu tidak sempurna, karena yang namanya manusia nggak ada yang sempurna dan pasti memiliki aib. Oleh karena itu saling tutup menutupilah aib tersebut, bukan diumbar keluar. Na'udzubillah min dzalik. Allah mengetahui bahwa sebelumnya tidak bisa menahan nafsu, karena itu Allah mengampuni dan memaafkan kalian. Ini rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberikan keringanan dari hukum-hukum syariat puasa di bulan Ramadan. Maka sekarang gaulilah mereka dan carilah apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini. Apa kata beliau? Hazihi rukhsah min Allah ta'ala lil muslim
wa raf'i lima kana 'alaihi al-amru fi ibtida'il islami wa innahu kana idza aftara ahaduhum innama yahillu lahu al-aklu wasyurbu wal jima'u ila salatil isya. Apa kata para ulama? Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan, ini adalah rukhsah yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Dan Allah menghapuskan apa yang berlaku di masa permulaan Islam, di masa syariat puasa ini diterapkan. Karena sesungguhnya di pertama itu, di awal itu, seseorang hanya boleh makan, minum, kemudian mendatangi istrinya hanya sampai waktu Isya saja, Bapak Ibu. Bayangkan, batas kita makan dan minum cuma waktu Isya. Kalau sudah masuk waktu Isya, tak boleh makan, tak boleh minum lagi, nggak ada sahur sampai bertemu dibuka puasanya. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, "Aw yanamu qabla dzalik." Siapa yang tidur sebelum berbuka? Nah, ini saking ketatnya syariat puasa pertama dulu. Siapa yang tidur sebelum berbuka, maka فَمَا تَنَامَ أَوْصَلَ الْعِشَاءَ حَرُمَ عَلَيْهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالْجِمَاعُ إِلَى اللَّيْلَةِ الْقَبِيلَةِ فَوَجَدُوا مِنْ ذَلِكَ مَشَقَّةً كَبِيرَةً. Apabila dia tidur sebelum berbuka, maka diharamkan dia untuk makan pada hari itu sampai hari esoknya. Allahu Akbar. Bayangkan kalau syariat ini diterapkan sampai sekarang, tak ada yang namanya tidur siang. Nggak ada istilah tidur itu ibadah di bulan Ramadan. Ya, sempat tidur Bapak Ibu, sempat kita tidur sekejap saja, misalnya tidur jam 2 sebelum berbuka, maka ketika bangun nanti nggak boleh berbuka sampai hari esoknya. Hal ini diperkuat lagi dalam hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah, hadisnya sahih. Sahabat Bara ibnu Azib menceritakan kepada kita, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fanama qabla an yuftira lam ya'kul illa mithlaha. Dulu masa-masa kami pertama kali disyariatkan puasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, kalau ada seseorang yang berpuasa kemudian dia tidur sebelum berbuka, apapun tidurnya, baik itu tidurnya di jam 9 atau tidur jam 10, tidur jam 11 atau tidur siang, pokoknya tidur sebelum berbuka, maka tak boleh dia berbuka pada hari itu sampai bertemu di hari esoknya. Allahu Akbar. Udahlah puasanya cuma sampai Isya lagi, ya semua sampai Isya lagi boleh berbuka aja. Setelah itu berpuasa lagi. Kemudian tak boleh tidur sebelum berbuka, kecuali tidur malam. Lain cerita, kecuali tidur malam. Karena itu sebagian ulama ada yang mengatakan tidur di sini bukan tidur siangnya, tapi tidur di sini adalah tidur ketika ba'da asar. Sebagian ulama memang mengatakan demikian. Tidur, sebagian tidur ba'da asar. Sebagian lagi mengatakan apapun namanya tidur setelah tulu'il fajr, setelah terbitnya matahari, tak boleh dia tidur lagi. Allahu Akbar. Wa inna Qais ibn Sirmah al-Ansari kana sha'iman. Jadi sejarah diturunkannya asbabul wurud, asbabul wurud ini hadis, asbabun nuzul, turunnya ayat surah Al-Baqarah 187 itu dimulai dari seorang sahabat bernama Qais ibn Sirmah al-Ansari. Qais ini berpuasa. Wa kana yaumuhu dzaka ya'malu fi ardi. Dia ini seorang petani. Bertani. Kemudian falamma hadara al-iftara atamra'atuhu faqala hal 'indaki ta'amun. Ketika sudah mau masuk berbuka, maka dia pulang menemui istrinya dan bertanya, ada enggak makanan untuk kita berbuka? Maka istrinya berkata, la walakin antaliqu fa atlubu lak. Untuk sekarang belum siap, aku akan mempersiapkannya untukmu. Maka ketika istrinya sedang mempersiapkan untuk berbuka, faghalabathu 'ainuhu fanam. Matanya mengantuk, tak tahan, akhirnya tertidur Qais ibn Sirmah ini. Waja'at imra'atuhu falamma ra'athu na'iman qalat khaybatun lak animta. Maka ketika istrinya datang mendapati suaminya sedang tidur, dia pun berkata, celaka engkau. Ini bahasa orang Arab sana, artinya rugi. Kalau bahasa kita kan rugi nih kau, dan sebagainya. Nah, jadi kalau orang-orang celaka engkau, apakah engkau tidur sebelum berbuka? Maka terbangunlah Qais dan ternyata dia falamman tasama an-naharu ushiya alaihi fadzakara dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fanadzalat hadhihi al-ayah. Baik.
ketika dia sedang tertidur itu lalu terbangun, maka konsekuensinya dia nggak boleh ikut berbuka. Yang berbuka hanya istrinya saja. Sampai esok harinya dia kembali bertani lagi, kembali bekerja lagi, pingsan di tengah-tengah siang bolong. Allahu Akbar. Pingsan Bapak Ibu. Karena pingsannya ini dilaporkanlah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat kita yang nggak kuat wahai Rasul. Maka Allah turunkanlah ayat surah Al-Baqarah 187 tadi. Berarti entah kita harus berterima kasih pada pingsannya Qais, entah harus iba pula. Allahu a'lam. Kalau nggak pingsan sahabat Qais ini, ya tentulah mungkin sampai sekarang kita tak ada sahur. Nggak ada sahur. Allahu Akbar. Nah, ini salah satu keringanan yang Allah berikan kepada para hamba-hambanya. Baik. Lantas, ketika Allah telah memberikan keringanan sahur tersebut, masih ada saja di antara hamba-hambanya yang enggan untuk bersahur. Mungkin salah satu faktornya mungkin karena kerja yang begitu padat, akhirnya sulit untuk bangun sahur, maka dia telah melewatkan beberapa keberkahan-keberkahan yang ada. Ya, keberkahannya yang ada. Bukankah pepatah ulama mengatakan bahwa hiduplah di dunia seakan engkau hidup selamanya, dan beribadahlah engkau seakan hari esok adalah hari kematianmu. Apa maknanya? Maknanya adalah ibadah diprioritaskan dulu, karena seolah-olah engkau mati besok. Kalau pekerjaan bisa ditunda, karena anggaplah engkau hidup selama-lamanya. Nah, ini dia, jangan sampai gara-gara pekerjaan menunda kebaikan sunnah muakkadah dalam sahur ini. Baik, apa saja rahasia yang terdapat di balik sahur ini? Pertama, jelas keringanan dari Allah, rukhsah, dan Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang mengambil keringanan-keringanan yang telah Allah berikan. Termasuk ketika kita bersafar juga, Bapak Ibu kalau ada rencana bersafar, walaupun mungkin safarnya ke Batam, yang mungkin secara fisik tak akan membuat lelah, tak akan membuat capek, duduk saja di Dumailah, kemudian AC-nya sejuk, tinggal tidur di situ sampai ke Batam aman. Apakah boleh berbuka? Tergantung dari kondisi fisik orangnya. Kalau memang dia ingin berbuka, maka yang berpuasa tidak boleh mencela. Karena kenapa? Tadi Allah ulangi, ya Allah ulangi 2 kali. Barang siapa minkum maridhan au ala safarin, 2 kali Allah sebutkan, 2 kali Allah ulang. Artinya Allah masih memberikan keringanan kepada orang-orang ini. Pertama yang sakit. Sakitnya yang bagaimana? Kemarin sudah pernah kita bahas, sakit secara umum. Ya. Yang kedua, aus-safarin, safarnya. Ya. Maka di sini boleh dia memilih, walaupun fisiknya kuat, namun dia ingin mengambil keringanan dari Allah, maka tafadhol silahkan. Dengan catatan nanti bulan depan atau bulan selanjutnya harus dia lunaskan utang-utangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun juga yang berbuka puasa tidak boleh mencela bagi yang tetap berpuasa. Ya, dia misalnya kalau puasa nanti bayar utang di bulan selanjutnya, belum tentu umur ini panjang. Akhirnya karena fisiknya masih kuat, ya udah dia tetap berpuasa ketika bersahur, nggak ada masalah juga. Tidak boleh saling mencela dalam hal ini. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan. Sahur, keutamaan yang dimiliki di dalamnya adalah yang pertama, mendapatkan keberkahan. Mendapatkan keberkahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena di dalamnya ada keberkahan. Di dalam hadis lain dikuatkan lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sahuru akluhu barakah." Sahur itu makanan yang penuh akan keberkahan. "Fala tada'uhu walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma'in." Maka janganlah sesekali mereka meninggalkannya walau hanya sekedar meneguk air putih saja. Walaupun hanya sekedar meneguk air putih saja. Nah, bagi kita yang mungkin kelelahan dan enggan untuk bangun sahur, setidaknya bangun sekejap, ambil air putih, ambil sebutir kurma, makan, minum, selesai, lanjut lagi tidur. Sehingga kita tidak rugi, tidak melewatkan keberkahan yang sangat banyak. Nah, mungkin jadi pertanyaan kita Bapak Ibu yang saya muliakan. Apa keberkahan yang didapat dalam sahur ini? Karena Nabi jelas terang menyebutkan bahwa sahur ini makanan yang penuh akan keberkahan. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau mengatakan, "Annal barakata fis suhuri tahsulu bi jihatin muta'addidatin wa hiya", sesungguhnya berkah, kebaikan yang sangat banyak di dalam sahur dapat diperoleh dari beberapa hal. Yang pertama,
ittiba'us sunnah. Dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin pernah kita bahas dalam beberapa pertemuan, salah satu membuktikan cinta kita kepada Nabi, nomor satu yang disepakati oleh para ulama adalah ikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu sunnah Nabi adalah sahur ini. Sebagaimana Allah firmankan di surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umat-umatmu, kalau engkau betul-betul mencintai Allah, ikuti aku, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ganjarannya? Allah akan mencintai kamu dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu. Allah Akbar. Ini yang pertama, sahur adalah mengikuti sunnah. Yang kedua, berkah dari sahur ini adalah wa mukhalafatu ahli kitab, menyelisihi ahli kitab, menyelisihi ahli kitab. Nah, ini dia. Kecepatan loh ya bicaranya. Baik, kita lanjutkan. Menyelisihi ahli kitab. Inilah perbedaan antara puasanya orang yang puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahur." Perbedaan antara puasa kita umat Islam dengan puasa umat-umat sebelumnya adalah terletak pada makan sahur. Puasa orang terdahulu, umat-umat dulu nggak ada pakai sahur. Kita Allah berikan keringanan menggunakan sahur. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, berkah yang didapatkan di dalam sahur adalah wattaqawi bihi 'alal ibadah, menambah kemampuan dan kekuatan untuk beribadah. Waziyadatu fin nasyati, menambah semangat dan rajin dalam beribadah. Wa mudafa'atu su'il khuluqil ladzi yuthiruhu al-ju'u, mencegah akhlak buruk yang timbul karena pengaruh lapar. Nah, ini memang tipikal kita sebagai seorang manusia. Semakin lapar, semakin mudah untuk tersenggol sedikit aja ngamuk. Senggol sedikitnya ngamuk. Allahu Akbar. Kalau bahasa uang kita, Bapak Ibu, besungut namanya. Besungut. Allahu a'lam. Nah, ini dia. Kalau lapar memang kayak gini. Kecuali mereka yang tetap bisa bersabar. Nah, ini dia. Jadi ternyata kalau makan sahur, insya Allah Allah berikan kekuatan lebih. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minul qawiyyu khairun ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if." Mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai. Bukan kata saya, kata baginda Rasul. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukminnya yang lemah. Tentu secara pemikiran logika kita pun mukmin yang kuat akan banyak ibadah yang bisa dia lakukan daripada mukmin yang lemah. Karena itu bersahurlah. Yang keempat, keberkahan yang didapat oleh orang-orang yang bersahur adalah watasabbubu bis-shadaqati 'ala may yas'alu idzaka aw yajtami'u ma'ahu 'ala al-akli. Mendorong orang untuk bersedekah bagi ada yang meminta di waktu sahur. Nah, sebagian ulama Ansar zaman sekarang menjadikan beberapa hadis dan pendapat ulama bolehnya dan sunnahnya shadaqatus subh, sedekah subuh, dan salah satunya disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, salah satu keberkahan dari sahur adalah Bapak Ibu bisa bersedekah subuh bagi ada yang meminta. Ya, misalnya ada tetangga kita datang di waktu sahur, dia nggak punya makanan, bisa kita kasihkan, ya bisa kita beri, dan ini bisa jadi amal jariah, bisa jadi amal jariah. Namun jangan khawatir kalau tidak ada tetangga yang datang ke rumah kita, jangan khawatir. Bapak Ibu, khususnya para suami yang mencari nafkah, dapat penghasilan, uangnya dibelikan beras, uangnya dibelikan makanan untuk persiapan sahur untuk anak dan istrinya, selamat. Bapak-bapak sudah mendapatkan keutamaan sedekah subuh ini. Karena kenapa? Sebaik-baik sedekah adalah kepada keluarga yang terdekat. Dan uang yang diberikan kepada istri ini juga termasuk sedekah. Ya, karena itu Nabi menyebutkan dengan kata, karena itu para ulama menyebutkan dengan kata sedekah. Sedekah lebih umum daripada infak. Kalau infak ini berupa harta, berupa barang. Kalau sedekah, senyumnya bapak-bapak kepada ibu itu sudah sedekah. Udah senyum, Mbak? Udah, Pak. Namun, harta istri yang diberikan kepada suami ini baru terhitung infak. Nah, ini dia. Nih, yang
masih yang keempat juga, kata Imam Ibnu Hajar, au yajtami'u ma'ahu 'alal akli. Maka bisa juga sahur ini keberkahannya berkumpul bersama untuk makan sahur. Karena semakin ramai yang ikut makan, semakin berkah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi kalau sahur jangan makan soang-soang. Nengok. Oh, kosong. Robek. Baik. Cek. Ya udah, nggak apa-apa. Ini insya Allah terdengar lah ya. Kemudian kalau makan sahur, kalau bisa jangan soang-soang. Ya, misalnya suami nggak enak dengan masakan istri, akhirnya pergi keluar cari ampera malam. Ada ampera sahur, Pak. Ada ampera sahur, ada. Ya, ada. Allahu Akbar. Ah, ini dia. Kalau bisa makan bersama-sama. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fajtami'u 'ala ta'amikum wadhkuru smallahi 'alaihi yubarak lakum fih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian makan secara bersama-sama dan sebutlah nama Allah, maka kalian akan diberikan keberkahan kepadanya. Allahu Akbar. Yang kelima, wattasabbubu lidzikri waddu'a'i waqtamadhinnatil ijabah, merupakan sebab waktu untuk berzikir, keberkahan dari sahur tadi. Ini akan kita bahas nanti di poin selanjutnya. Yang keenam, watadaruku niyati shaumi liman aghfalaha qabla ayyanama, menjumpai niat puasa bagi mereka yang lupa berniat di malam sebelumnya. Nah, ini dia. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyit siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Siapa yang belum berniat sebelum fajar, siapa yang belum berniat di malam hari sebelum subuh, maka tidak ada puasa untuknya. Artinya batas memasang niat adalah sebelum azan subuh. Karena itu bagaimana hukum misalnya meniatkan diri di awal malam pertama Ramadan, dia niatkan kepada Allah, ya Allah hamba niat 1 bulan puasa. Lalu hari esoknya puasa yang kedua, ketiga, dia nggak baca niat lagi, atau dia nggak berniat di dalam hati lagi. Apakah niatnya puasanya sah? Menurut mazhab Malikiyah puasanya sah, karena niatnya sudah di awal tadi 1 bulan penuh. Namun pendapat yang hati-hati adalah pendapat mazhab Syafi'iyah, pasanglah niat di malam harinya. Ya, baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini yang pertama, yaitu mendapatkan keberkahan, keistimewaan dari sahur ini. Yang kedua, apa keistimewaan dari sahur ini? Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang bersahur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna Allah 'azza wa jalla wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat atas orang-orang yang sahur. Apa makna selawat Allah untuk manusia dan apa makna selawat malaikat kepada manusia? Baik, Al-Imam Abu Aliyah menjelaskan, salatullahi thana'uhu alaihi indal malaikah wa salatul malaikati du'a. Selawat dari Allah kepada manusia itu artinya pujian Allah. Pujian Allah di sisi para malaikat. Jadi Bapak Ibu yang bersahur tadi, Allah membanggakan Bapak Ibu di sisi para malaikat. Masya Allah, ya Allah Akbar, tinggi derajatnya. Kemudian salawat malaikat kepada Bapak Ibu itu doa kebaikan. Kalau malaikat telah mendoakan Bapak Ibu, insya Allah ijabah, karena ini doa para malaikat. Yang ketiga tadi kita sebutkan bahwa menyelisihi ahlul kitab, karena Imam Ibrahim At-Taimi beliau berkata, kanal muslimuna fi awalil islami yaf'aluna kama yaf'alu ahlul kitab, idza nama ahaduhum lam yaf'al hatta al-qabilah. Kaum muslimin pada permulaan Islam melakukan saum seperti yang dilakukan ahlul kitab. Nggak ada sahur, makan cuma sampai isya saja. Namun apabila di antara mereka tertidur sebelum berbuka, maka tidak boleh makan hingga tiba waktu berbuka. Bayangkan Pak, ini mungkin kita ada rencana ini setelah pulang dari musola ini tidurlah kejap dulu. Ya, ada rencananya ini, termasuk saya. Allah Akbar. Ya, kalau tidur pagi di bulan Ramadan, memang sebagian ulama ada yang mencelanya. Namun sebagian lagi ada yang memberikan kelonggaran. Beda di bulan lainnya. Ya, sebagian lagi ada memberikan kelonggaran. Allahu a'lam. Tapi tidak ada yang mengharamkan. Ya, tergantung fisik kita.
Cuma kalau secara medis kesehatan sangat dianjurkan dari waktu sahur menuju untuk tidur selanjutnya kalau bisa minimal 2-3 jam. Karena kenapa? Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan tidur setelah sahur, setelah sholat subuh, kemudian bangkit dari itu, bangun dari itu, kepala ini puyeng. Kepala ini pusing minamun. Ternyata ada GERD, ada GERD. Jadi pengelolaan pencernaan kita di lambung ini kurang maksimal. Kurang maksimal ketika kita langsung tidur. Jarak 2-3 jam. Tadi udah 2 jam nggak, Pak? Belum ya? Belum. Nah, sedikit lagi insya Allah kita paskan 2 jam. Setelah itu mau tidur, ada yang mungkin lelah, letih dan lain sebagainya. Tafadhal, wallahu a'lam. Tapi bayangkan kalau syariat puasa ini yang dahulu itu diterapkan ke sekarang. Bapak Ibu yang sudah tidur, siap-siap tak boleh buka hari ini. tak boleh buka hari ini. Bukanya besok lagi. Allahu Akbar. Yang keempat, waktu sahur Nabi kapan? Insya Allah kita sampai jam 6 lah ya. Sampai jam 6. Atau kurang dari itu? Atau sudah? Allahu Akbar. Insya Allah sampai jam 6. Yang keempat, waktu sahur Nabi. Yang kelima, makanan kesukaan Nabi. Nah, ini 2 nih aja kita bahas sedikit lagi. Waktu sahur Nabi kapan? Zaid ibn Sabit menceritakan, tasahharna ma'a Rasulullah SAW. Kami pernah makan sahur bersama Nabi SAW. Suma qama ila shalah. Kemudian kami menegakkan salat subuh. Ditanyakan, kam bainal adzani was sahur? Berapa jarak antara sahur Nabi dengan azan subuh? Maka dijawab, qadra khamsina ayah. Sekitar waktunya itu sekitar membaca 50 ayat. Karena di zaman dulu nggak ada 1 menit, 2 menit, 3 menit, 1 jam, nggak ada. Yang ada kata kadarnya seperti membaca 50 ayat. Yang jadi pertanyaan kita, 50 ayat ini yang panjang-panjang atau yang pendek-pendek? Ya, kalau yang panjang juga waktunya, kalau pendek ringkas pula waktunya. Baik, ternyata dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar, mutawassitatan la tawilatan wala qasiratan la sari'atan wala bati'atan. Bacaan tersebut adalah ayat-ayat yang sedang-sedang. Misalnya juz 20-an ke atas sebelum juz 30 ayat yang sedang-sedang. Contoh kayak surah Yasin. Nah, ini ayatnya sedang-sedang. Kemudian jadi pertanyaan lagi, oke lah ayatnya sedang-sedang. Cara membacanya apakah cepat atau lambat? Ya. Akhirnya kata Imam Ibnu Hajar, yang sedang-sedang, tidak cepat dan tidak pula lambat. Berarti kalau membaca surah Yasin yang 83 ayat itu selesai berapa menit, Pak? 15 menit ya? Itu biasanya cepat loh kalau bacanya 15 menit itu. Kalau baca lambat, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nah, ini masih sedang. Enggak pula ya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal. Ini enggak niat baca seperti ini. Allahu Akbar. Baca pelan-pelan, tidak terlalu pelan, tidak terlalu cepat. Insya Allah mungkin setengah jam lah. Mungkin setengah jam. Itu pun 83 ayat. Ini 50 ayat. Pandai-pandai. Karena kenapa? Semakin berada di ujung semakin disunahkan. Ya, semakin berada di ujung semakin disunahkan. Kalau misalnya sahurnya jam 2, ada kemungkinan tidur lagi. Ada kemungkinan tidur lagi, tak bangun sholat subuh. Bahaya. Waktu sahur tadi hendaknya diisi dengan doa dan istighfar. Bukan banyak nonton TV. Ya, bukan banyak nonton TV. Jangan lupa, mungkin ada di antara kita yang 11 bulan sebelumnya sulit bangun di waktu sepertiga malam. Sekarang Allah beri kesempatan. Waktu sahur, waktu sepertiga malam, hati-hati berucap. Hati-hati berucap. Karena sepertiga malam ini waktu ijabah. Dan yang terakhir, apa hidangan sahur Nabi? Nah, ini dia. Apa hidangan sahur Nabi? Ayam goreng? Belum tentu. Atau ikan salai? Nggak ada. Ikan salai ada nampaknya Pak, di zaman dulu. Wallahu a'lam. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'mas sahurul mu'mini tamrun." Sebaik-baik makanan sahur seorang mukmin adalah kurma, ya, tamrun. Nah, ini dia. Saya nggak promosi kurma, Pak. Nggak boleh. Nggak boleh. Tamrun. Tapi kalau berbuka, rutab. Nah, di sini unik Nabi menyebutkan. Nabi kalau sahur beliau menyebutkan tamrun. Tamrun ini kurma yang sudah matang, sudah masak, kuning, ya. Tapi ketika berbuka Nabi menggunakan bahasa rutab, kurma muda, kurma muda. Nah, ini dia luar biasa. Jadi satu sisi ada istilah bukalah dengan yang manis-manis. Memang ini tidak ada hadisnya. Nabi tidak pernah mengatakan bukalah puasa dengan yang manis-manis, tidak.
Tetapi kenapa ada istilah itu? Menyamakan dengan rutok, menyamakan dengan kurma. Kurma kan manis. Karena itu dianjurkan buka dengan yang manis-manis. Karena kurma manis. Ya. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang tak suka kurma? Bagaimana dengan orang yang tak suka kurma? Seperti istri saya. Istri saya nggak suka kurma, nggak bisa terlalu banyak makan kurma. Apakah dia menyelisihi sunnah? Nah, ini dia. Apakah dia menyelisihi sunnah? Baik. Karena itu Imam Ibnu Qutaibah mengatakan, as-sunnah laisa fi ma'kul wa fi masyrub. Sunnah itu tidak terletak pada makanan dan minuman. Sunnah ini perbuatan ibadah Nabi SAW dan perkataan beliau. Adapun makanan dan minuman ini tergantung kepada orang-orangnya. Hanya saja ada pengecualian lagi. Seseorang yang mencintai seseorang pasti dia akan mengikuti apapun yang dia disukai, apa yang dia sukai, apa yang dia benci. Dan orang yang tetap mengatakan makan kurma ini termasuk salah satu yang disukai oleh Nabi, insya Allah tetap dapat pahalanya. Namun mereka yang tidak suka kurma bukan berarti menyelisih sunnah dan tidak mendapatkan dosa darinya selagi tidak mencelanya. Karena tergantung daerah masing-masing. Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Insya Allah pekan depan kita akan membahas tentang fikih puasa. Fikih puasanya insya Allah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu laporan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bunyi-bunyi.